Bocorkan satu hal, Jesus akui Liga Italia cocok untuk pemain bertahan. Ada andil pemain keturunan PSSI siapkan program skuad muda. Rumor transfer Nathan di bulan Januari. Alasan timnas Indonesia wajib waspadai Bahrain. Push leg di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Rumor transfer Nathan di bulan Januari. Selain perjalanan timnas Indonesia dalam berbagai kompetisi, karir para pemain di klub pun seringkali menjadi daya tarik para pecinta sepak bola tanah air. Rumor bursa transfer pemain abroad timnas Indonesia kali ini datang dari Nathan Juan yang diisukan akan dijual Swansea City pada Januari 2025. Selama berseragam klub kasta kedua Liga Inggris itu, pemain versatile timnas Indonesia ini memang sempat dipinjamkan ke SC Heerenveen, tepatnya pada musim 2023-2024. Namun, peminjaman Nathan Juan ke klub Belanda itu harus terganggu akibat dia harus membela timnas Indonesia U23, tepatnya di ajang Piala Asia U23 2024 kemarin. Setelah kembali lagi ke Swansea City pada 30 Juni, Nathan pun gagal mendapatkan kepercayaan sang pelatih Luke Williams. Setelah kasta kedua Liga Inggris 2024-2025 berjalan setengah musim, Nathan Juan pun baru bermain 3 kali untuk Swansea City di semua kompetisi. 1 pertandingan di divisi Championship alias kasta kedua Liga Inggris, dan 2 diantaranya saat berlaga di Carabao Cup. Setelah minimnya menit bermain, pelatih Swansea City Luke Williams pun dikabarkan akan menjual Nathan Juan di bursa transfer Januari 2025. Di mana rumor ini disampaikan oleh media asal Wales, yakni walesonline.co.uk. Media itu melaporkan bahwa Luke Williams telah mengonfirmasi rumor tersebut, di mana akan ada beberapa pemain Swansea City yang kemungkinan besar hengkang musim dingin ini, termasuk Nathan Juan usai jarang dipercaya oleh sang pelatih. Nathan Juan mungkin populer di negara asalnya Indonesia, tapi karirnya di Swansea belum benar-benar menanjak. Dijual, tulis laporan media tersebut. Tentunya menarik untuk menanti kelanjutan dari rumor itu. Diharapkan karir Nathan Juan semakin melesat sebelum membela timnas Indonesia lagi. Alasan timnas Indonesia wajib waspadai Bahrain. Pertama, kemenangan beruntun. Tampil di grup B, Piala Teluk bersama Arab Saudi, Irak, dan Yaman. Bahrain menggila. Tim Aswan Dragon Talajik ini meraih 2 kemenangan beruntun dengan menggilas Arab Saudi 3-2 dan membekuk Yaman 2-0. Bahrain pun kini mempuncak klasmen grup B. Tentu ini menjadi suatu hal yang patut diwaspadai oleh timnas Indonesia. Kedua, Alima dan bersinar. Dalam 2 pertandingan di babak grup Piala Teluk 2024 ini, Bahrain mencetak 5 gol. 2 diantaranya dikebal swinger Ali Madan saat melawan Yaman. Sedangkan 3 gol lain dicetak oleh Mahdi Abdul Jabbar, Mahdi Al-Humaidan, dan Muhammad Marhun. Tentu ini akan menjadi pekerjaan rumah dari para pemain belakang timnas Indonesia untuk tidak lagi membuat blunder atau kesalahan yang tidak perlu, sehingga gawang timnas Indonesia bisa aman. Ketiga, Bahrain produktif. Fakta lain yang tidak kalah jadi sorotan untuk tim merah putih adalah produktivitas Bahrain. Total dalam 3 pertandingan terakhir, Bahrain telah mencetak 7 gol termasuk saat imbang 2-2 dengan Australia. Itu berarti rata-rata setiap laga Bahrain mencetak 2 gol atau lebih. Catatan itu berbeda 2 laga sebelum Bahrain jumpa Australia yang tanpa gol ketika bersua Arab Saudi dan Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan demikian, timnas Indonesia wajib bermain efektif dan efisien, memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk dikonversikan menjadi gol dan mengurangi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu untuk meminimalisir keputusan-keputusan pengadil lapangan yang merugikan. Bocoran satu hal, Jesus akui Liga Italia cocok untuk pemain bertahan. Jesus menjadi salah satu pemain yang aksinya di timnas maupun di klub seringkali mencuri perhatian. Bang C sendiri diketahui saat ini tercatat sebagai bek andalan Venezia yang bermain di kasta tertinggi Liga Italia atau Serie A.
Dan baru-baru ini, Kapten Timnas Indonesia itu berbicara secara jujur terkait alasannya nekat untuk hengkang ke Liga Italia usai mengawali karirnya di Liga Belanda. Untuk diketahui, kedatangannya di negara Pisa itu berawal saat dirinya hijrah pada musim 2023-2024 dan bergabung dengan Venezia yang kala itu masih bermain di Serie B. Dengan status bebas transfer usai kontraknya hangus bersama tim Liga Belanda Go Ahead Eagles. Pada musim pertamanya bersama Venezia, bek berusia 24 tahun ini langsung menjadi andalan dalam mengawal lini pertahanan tim berjuluk La Guinari tersebut. Baru satu musim di tanah Italia, dirinya pun sukses membawa Venezia untuk promosi ke Serie A dengan melaju jalur play-off. Kendati begitu, Jesus mengaku masih tak menyangka jika dirinya bisa mentas di kasta tertinggi Liga Italia. Capitano pun mengatakan bahwa keberhasilan dirinya berkarir di Liga Italia merupakan sebuah bentuk kerja keras yang ia tekuni hingga berbuah hasil manis. Menurutnya, keberhasilan itu juga tak terlepas dari motivasi yang ia tanamkan dan selalu ingin menghadapi lawan-lawan terbaik. Lebih lanjut, Jesus pun menyinggung motivasi hijrah dari Belanda dengan menyebut jika Liga Italia memang merupakan kompetisi terbaik untuk para pemain bertahan. Pemain berusia 24 tahun itu pun menilai bahwa banyak bek-bek bintang dan kelas dunia lahir dari Liga Italia. Melalui sejarah panjang Liga Italia dan para pemain bertahan itulah, dirinya mengaku ingin berkembang lebih baik sebagai bek di sana. Ya, saya setuju, terutama bagian di mana Anda mengatakan tentang liga terbaik untuk para pemain bertahan. Saya juga sangat setuju karena itu juga salah satu alasan saya datang ke sini. Bagi para pemain bertahan, ini adalah tempatnya jika ingin berkembang menjadi seorang pemain bertahan. Jelas, Bang J. Ada andil pemain keturunan, PSSI siapkan program skuad muda. Naturalisasi di dunia olahraga bukan satu hal yang baru termasuk di sepak bola. Namun dirasa akhir-akhir ini program itu merebak di kawasan ASEAN. Bisa dibilang setelah keberhasilan Timnas Indonesia mendongkrak performa mereka hingga menjadi negara ASEAN satu-satunya yang masih bertahan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam hal ini, Ketum PSSI Erick Thohir pun membongkar strateginya untuk menarik pemain keturunan yang berkarir di Eropa agar mau membela Timnas Indonesia. Kami beruntung banyak diaspora yang tinggal di luar negeri percaya pada proyek ini. Demikianlah kata Erick Thohir. Menurut dia, salah satu faktor utama yang membuat pemain diaspora tertarik adalah ambisi besar PSSI untuk membawa Indonesia ke pentas sepak bola dunia. Ia menambahkan keinginan untuk kembali ke akar budaya menjadi alasan sentimental yang kuat bagi para pemain diaspora. Dalam hal ini, tak hanya menawarkan mimpi besar kepada para pemain naturalisasi, namun juga turut membangun kepercayaan dengan menghadirkan program-program yang konkret. Salah satunya Ketum PSSI Erick Thohir pun sangat serius untuk mempersiapkan tim untuk menembus putaran final Olimpiade 2028. Erick Thohir mengaku sudah belajar banyak dari apa yang terjadi saat memperebutkan tiket ke Olimpiade 2024. Menurutnya bekerja sama adalah hal terpenting untuk mewujudkan target. Untuk itu, PSSI memilih langsung move on untuk membentuk program baru. Mulai saat ini, PSSI pun langsung mempersiapkan tim agar lolos ke Olimpiade 2028 di Los Angeles. Dirinya pun ingin mempersiapkan tim untuk tampil terbaik di ajang Piala Asia U23 2027 mendatang. Timnas U23 Indonesia sendiri harus finish sebagai 3 besar jika ingin lolos ke Olimpiade 2028. Pendekatan itu pun dianggap Erick Thohir membuat PSSI mampu membangun tim yang kompetitif di kancah internasional. Dalam hal ini, dukungan pemerintah, masyarakat serta program berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan proyek tersebut.